Jadi dalam perspektif guru besar kita Al-Mafullah Maulana Syekh, dalam berjuang itu perlu ada keikhlasan. Okay. Kalau perjuangan itu dimulai dengan keikhlasan, insya Allah perjuangan itu akan terus berlanjut. Apapun perjuangan Pelunggu Sami, membangun madrasah, membangun pondok pesantren, atau ya apa saja niat baik, kalau didasari dengan keikhlasan, insya Allah akan berakhir dengan baik, akan berlanjut terus keberkahannya. Nah, menurut pandangan daripada guru besar kita Al-Mafullah Maulana Syekh, ada 3 tingkatan ikhlas. Ada 3 tingkatan ikhlas. Ini disampaikan di dalam pengajian beliau dulu di Al-Abrar pada tanggal 15 Maret tahun 96. Ya, zaman dahulu kala, di masa hayat beliau. Ada 3 tingkatan ikhlas. Maulana berbahasa tingkatan ikhlas itu ada 3. Pertama, seorang hamba yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena ingin surga, dan meninggalkan larangannya bukan semata-mata takut neraka. Ia tidak berharap apa-apa selain dia mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Ya. Menurut mereka, orang-orang yang memiliki tingkatan keikhlasan yang tinggi niki, karena neraka surga itu makhluk katanya. Ya. Surga neraka itu makhluk, sama seperti kita ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya kalau orang ibadah itu betul-betul karena Allah yang Maha Khalik, yang menciptakan segala-galanya ini. Itulah yang kita niatkan, itulah yang kita tujukan ibadah itu. Apalagi kita ibadah karena dunia, apalagi ibadah karena imbalan, berjuang karena imbalan, itu tidak jauh daripada keikhlasan. Nah, tingkatan orang ikhlas yang pertama itu adalah tidak ada tujuan utamanya di dalam melaksanakan ibadah itu, termasuk sholat-sholat yang ceritakan Pelunggu tadi, ya berbagai macam ibadah terutama di bulan Ramadan, tidak ada niatnya kecuali mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan pertama. Kemudian yang kedua, tingkatan ikhlas yang kedua, seorang hamba yang taat karena mengharap surga dan menjauhi maksiat karena takut neraka. Nah, ini ikhlas juga namanya, bukan tidak ikhlas. Arah dengan laku surga isi. Bahkan nganjurang kita laku surga. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa di bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan doa itu. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya keridhaanmu dan surgamu. Kalau ada orang ibadah karena mengharapkan surga, itu masih dia dalam kategori ikhlas. Ya, bukan tidak ikhlas. Tapi keikhlasannya di tingkat kedua dia, keikhlasannya itu. Atau dia menjauhi maksiat, menjauhi dosa karena takut dia diazab oleh azab api neraka. Dia tetap dikatakan ikhlas, tapi pada tingkatan yang kedua. Nah, sedangkan keikhlasan pada tingkatan yang ketiga, yaitu orang yang beribadah dan berbuat baik dengan motif dunia, ingin aman, lancar dan selamat di dunia ini. Jadi ada orang ibadah atau melaksanakan kebaikan-kebaikan, mungkin ada motif-motif yang lain, ya. Itu termasuk ya selama di saat dia melaksanakan kebaikan itu banyak orang mendapatkan manfaatnya, misalnya pejabat.
Yang namanya pejabat kan kalau dia menandatangani sebuah kebijakan. Contoh sekarang niki ya, ada istilahnya guru honorer. Guru honorer ini ya katanya banyak yang diistirahatkan dari pekerjaannya. Ya kan marah orang kan kalau istirahat dari pekerjaannya. Maka dibuatlah dia diangkat lagi supaya dia tetap bekerja. Nah, itu kebaikan seorang pejabat kepada masyarakatnya. Jadi mereka-mereka yang honorer dulu yang tidak masuk di data kepegawaian negara katanya, ya boleh lagi bekerja. Nanti daerah yang akan membiayai, mendanai, yang akan menggaji. Nah, itu termasuk kebaikan. Tapi ada misalnya niat supaya masyarakat itu bahagia, senang, cinta kepada pemerintahnya, itu tidak apa-apa itu. Yang penting ya umat manusia ya masyarakat itu merasa terayomi, kesejahteraannya diperhatikan oleh pemerintah, walaupun pemerintah itu ingin disanjung misalnya, tidak apa-apa. Itu masih dalam kategori ikhlas, tapi keikhlasannya agak kurang sedikit. Nah, keikhlasan yang paling tinggi itu adalah ya di saat orang berjuang melaksanakan kebaikan apalagi ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.